Selamat siang, perkenalkan nama saya Felicitas Lorena Dagut dengan NIM 1903-030006, kelas A semester 3, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, akan mereview buku berjudul Contemporary Sociological Thought atau Pemikiran Sosiologi Kontemporer. Langsung saja kita akan mereviewnya. Yang pertama adalah bagian struktural fungsionalisme. Di sini kita akan membahas struktur awal fungsionalis tertarik dengan cara yang berbeda untuk memahami bagaimana masyarakat melalui tahapan perkembangan, bagaimana beberapa masyarakat maju lebih cepat dari orang lain dan keseragaman perubahan sosial lintas budaya. Teori binatang besar yang artinya struktur fungsionalis berusaha untuk memahami secara ilmiah bagaimana sistem sosial beroperasi di cara yang mirip dengan organisme hidup. Di dalam sini kita membahas mengenai sistem sosial. Titik awal yang mendasar adalah konsep sistem aksi sosial. Itu interaksi aktor individu, yaitu terjadi dalam kondisi seperti adalah untuk memperlakukan proses interaksi seperti sebagaimana suatu sistem dalam pengertian ilmiah dan tunduk pada urutan analisis teoritis yang sama yang telah berhasil diterapkan pada jenis sistem lain dalam ilmu lain. Dan bagian kedua yaitu kelas, konflik, dan negara. Pada tahun 1959, C. Wright Mills menerbitkan The Sociological Imagination, di mana dia mengkritik Parsons karena mengembangkan teori besar yang tidak siap dapat dimengerti atau seluruhnya dapat dimengerti. Memang benar, karena kita belajar dari bagian yang sebelumnya bahwa tulisan Parsons tidak selalu demikian mudah dimengerti karakteristik yang disadari oleh para kritikus dan pendukung Parsons yang sama. Di dalam sini kita akan membahas kelas dan kekuasaan atau yaitu mayor tema. Salah satu gambaran paling gigi yang dimiliki oleh Kanada tentang mereka adalah tidak memiliki kelas. Gambar ini diterjemahkan menjadi orang Kanada semua relatif sama dalam harta benda mereka, dalam jumlah uang yang diperoleh mereka, dan dalam kesempatan yang mereka peroleh di dunia ini. Kanada adalah masyarakat yang di dalamnya egaliter, nilai-nilai telah menegaskan diri mereka menegaskan diri mereka sendiri atas nilai-nilai otoriter. Ada juga mengenai para intelektual. Masalah menciptakan strata intelektual baru terdiri dari elaborasi kritis dan aktivitas intelektual yang ada pada setiap orang dan pada waktu tertentu, tingkat perkembangan dan memodifikasi hubungannya dengan upaya otot saraf menuju keseimbangan baru, dan memastikan bahwa otot saraf bekerja dengan sendirinya merupakan elemen dari kegiatan yang paling umum dan terus-menerus berinovasi dunia secara fisik dan sosial, dan menjadi landasan baru integral konsepsi dunia. Di sini juga kita membahas tentang the rise and future demise dari kapitalis dunia, yaitu konsep untuk analisis komparatif. Pertumbuhan ekonomi kapitalis dari sektor industri produksi yang disebut revolusi industri, disertai
disertai dengan arus yang sangat kuat tentang pemikiran yang mendefinisikan perubahan sebagai proses organik pembangunan dan kemajuan. Ada juga mengenai pemiskinan negara teori. Dahulu kala negara kapitalis tidak ada. Saya tidak sedang berbicara tentang periode sebelum pertengahan milenium yang sekarang akan segera berakhir. Era sebelumnya, transisi dari 50 tahun yang lalu, akhir 1950-an dan awal 1960-an, ketika saya di situ mengatakan itu negara kapitalis tidak ada, yang sebenarnya dikatakan adalah bahwa tidak ada sebagai istilah wacana politik arus utama. Bahkan wacana ini tercermin dalam konsep dan teori yang digunakan disiplin ilmu politik untuk merujuk negara yang ditempati. Bagian ketiga di sini yaitu membahas tentang perspektif dalam interaksi simbolik. Sosiologi interpretatif dan interpretivisme adalah studi tentang pengalaman manusia yang hidup. Hal ini terutama berkaitan dengan bagaimana memahami pengalaman hidup mereka dan cara mereka memperoleh makna dari ribut, artinya setiap hari berinteraksi. Di dalam sini kita akan membahas tentang masyarakat sebagai interaksi simbolik. Mead menonjol di antara semua dalam mengungkapkan premis dasar dari pendekatan, namun dia tetap melakukannya dalam mengembangkan implikasi metodologinya untuk studi sosiologis. Untuk menyajikan premis dasar dari sudut pandang dan mengembangkan metodologisnya, konsekuensinya untuk studi kehidupan di dalam kelompok manusia. Di dalam sini juga kita membahas tentang pengantar presentasi diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang memasuki kehidupan orang lain, pasti dalam situ ia akan berusaha memperoleh informasi tentang orang atau memainkan informasi tentang orang yang sudah ia miliki. Mereka akan tertarik pada status sosial. Mereka akan tertarik pada status sosial ekonominya pada umumnya, dan konsepsi dirinya, sikapnya terhadap mereka, dan keunggulan serta kepercayaannya dan bisa juga berkaitan dengan kehidupan pribadinya. Selanjutnya mengenai menjadi pengguna marihuana. Penggunaan marihuana merupakan kasus yang menarik untuk menjadi teori penyimpangan karena menggambarkan cara atau motif-motif menyimpang yang benar-benar berkembang dalam pengalaman dengan aktivitas makhluk hidup. Untuk menempatkan argumen yang kompleks dalam beberapa kata, bukan yang menyimpang motif yang mengarah pada perilaku menyimpang. Sebaliknya, yang menyimpang pada waktunya menghasilkan motivasi yang menyimpang. Di sini juga membahas mengenai interaksionisme simbolik dan etnometodologi atau yang diusulkan perpaduan. Maksud saya di sini adalah mengambil dua perspektif kontemporer jadi sosiologi yang satu lama dan yang satu baru untuk menguji potensi memenuhi masalah. Secara khusus akan memeriksa interaksionisme simbolik dan etnometodologi karena pengembangan perspektif teoritis yang sesuai untuk analisis bersama masalah psikologis dan sosiologis. Keduanya memusatkan penelitian pada individu. Mereka menyediakan pandangan organisasi sosial yang dibuat
yang biasanya disebut subjektif dan psikologi sosial di alam. Selanjutnya, bagian keempat tentang modernisme budaya dan perubahan. Salah satu ciri utama sosiologis adalah perhatian dengan implikasi sosial dari modernisasi, industrialisasi dan perubahan sosial. Kepentingan sosiologis tertentu untuk menjadi ketidakpuasan sosial dan urbanisasi modernisasi adalah anonimitas, isolasi dan individualisme, serta moral potensi untuk penilaian karakter, estetika, dan selera. Di dalam sini juga akan membahas tentang metropolis dan kehidupan mental. Masalah terdalam kehidupan berasal dari klaim individu untuk menjaga otonomi dan individualitas dalam menghadapi eksistensi luar biasa dari kekuatan sosial, warisan sejarah, budaya eksternal, dan teknik kehidupan. Ada juga yang berkaitan dengan bentuk kontrol baru, di mana ketidakbebasan yang nyaman, halus, wajar, dan demokratis berlaku di tingkat lanjut peradaban industri, tanda kemajuan teknis. Di sini memang apa yang bisa lebih rasional daripada penindasan individualitas dalam mekanisasi sosial pertunjukan yang perlu tapi menyakitkan, konsentrasi perubahan individu di perusahaan yang efektif dan lebih produktif, regulasi persaingan bebas di antara subjek ekonomi yang tidak memiliki perlengkapan yang sama, dan pembatasan hak, prerogatif, dan kedaulatan nasional yang menghalangi organisasi sumber daya internasional. Ada juga yang berkaitan dengan modernitas, di mana istilah modern muncul kembali tepat selama periode di Eropa ketika kesadaran zaman baru terbentuk dengan sendirinya melalui pembaruan hubungan dengan zaman dahulu yang sebelumnya terjadi, dan zaman kuno yang dianggap sebagai model yang dipulihkan melalui semacam imitasi. Selanjutnya juga mengenai modal moral. Salah satu karakteristik modal budaya yang relevan dari teori modal moral adalah bahwa sementara sirkuit modal ekonomi terkenal tidak dapat diprediksi selera budaya naik dan turun dengan nilai kecepatan yang jauh lebih tenang. Kunci stabilitas yang lebih baik adalah dari modal budaya adalah bahwa ia tidak terdiri dari komoditas berwujud, lebih tepatnya buku-buku atau lukisan yang dimiliki seseorang, hanyalah tanda material dari sebuah habitus, suatu gaya dan satu lukisan yang dimiliki, dan satu set keinginan yang merupakan modal sebenarnya. Selanjutnya bagian kelima mengenai sosial feminis pikir. Pikir sosial feminis. Berbeda tentang pemikiran sosial feminis bahwa ia mempertahankan penekanan yang berbeda pada pengalaman, posisi, dan perintah wanita di masyarakat. Pemikiran sosial feminis menelusuri setidaknya sejauh kontroversi perempuan abad ke-17. Terperangkap dalam perdebatan dua kisah penciptaan pertama yang disajikan di Kitab Kejadian dan interpretasi Kristen patriarkal tertentu tentang sifat manusia memahami wanita sebagai tidak bermoral dan menipu. Di dalam sini kita akan membahas hubungan sosial dari jenis kelamin adalah implikasi metodologis dari sejarah wanita. Sejarah wanita memiliki tujuan ganda, yaitu mengembalikan wanita ke sejarah dan memulihkan sejarah wanita.
Dalam beberapa tahun terakhir, hal itu telah merangsang jumlah yang luar biasa penelitian serta sejumlah konferensi dari kursus tentang kegiatan, status, dan pandangan tentang wanita. Di sini juga kita akan belajar mengenai arti feminisme. Gerakan feminisme kontemporer di Amerika Serikat disebut sebagai intention to the eksploitasi dalam penindasan perempuan secara global. Ini merupakan kontribusi besar bagi perjuangan feminis dalam keinginan mereka untuk menyoroti ketidakadilan seksis perempuan, fokus hampir secara eksklusif pada ideologi dan praktik dominasi yang dilakukan oleh laki-laki. Sekarang kita masuk ke bagian ke-6 mengenai postmodernisme dan kritikannya. Perubahan ini terkait dengan jatuhnya feodalisme dan kebangkitan industrialisme dan kapitalisme serta yang sesuai perubahan hubungan antara individu dan masyarakat. Dengan cara yang mirip dengan teori sosiologi modern, teori postmodern mewakili urutan ruang untuk menjelaskan perubahan dan organisasi sosial manusia. Di dalam sini kita akan membahas tentang postmodernitas, yaitu sejarah sebuah ide. Untuk memahami arus utama pemikiran postmodern, ada baiknya melangkah kembali dan menginterogasi para pemikir yang mengantisipasi postmodernitas. Di sini juga kita membahas tentang akhir dari pemikiran sosiologis, yaitu harapan postmodern. Teori sosiologis telah tersesat. Ia telah kehilangan sebagian besar sosial dan intelektual pentingnya, dan ia terlepas dari konflik dan debat publik yang memeliharanya di masa lalu. Itu telah berubah ke dalam dan sebagian besar merujuk pada diri sendiri. Teori sosiologis saat ini diproduksi dan dikonsumsi hampir secara eksklusif oleh ahli teori sosiologis. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya mereview buku ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.